wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamlahu bihal afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sholatan daimatan min yaumi khalaqta dunya ila yaumit talaq wasturna baina yadaika ya aziz ya khallaq. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi majlisina hadza. Insyaallah kurang lebih mungkin ya 45 menit atau sekitar itu kita kaji. Tadi sudah disampaikan agar kita bisa menjauhi maksiat. Di kitab Bidayatul Hidayah Al-Ghazali itu beliau menyebut i'lam an-nadin satroni, ketahuilah bahwasanya agama itu ada dua unsur, dua bagian. Nah, yang kita anut adalah agama Islam. Agama Islam itu mengandung dua bagian. Apa itu? Ahaduhuma, salah satu keduanya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Wal akharu fi'lut ta'at, yang lainnya yang kedua adalah mengerjakan ketaatan. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan maksiat itu wal asyaddu, itulah yang paling atau lebih berat. Jadi kalau menurut Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain itu memang ibaratnya inti atau isi agama itu hanya dua: mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ibaratnya isinya hanya itu, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kalau dalam fikih biasanya kita kenal semua perintah atau perintah Allah itu, kalau perintah itu sesuatu yang jelas, tegas, maka kemudian ulama fikih menghukuminya menjadi wajib. Perintah untuk sholat, nah itu jelas tegas, maka hukumnya wajib. Perintah tentang selain sholat, zakat bagi orang yang mampu, itu jelas tegas wajib. Sholat, haji, umroh itu perintahnya jelas tegas, ya, istilahnya shorihun, qat'iyun, pasti, ya, itu wajib. Tapi kalau perintah Allah yang sifatnya itu tidak wajib, maka para ulama fikih menghukumnya menjadi sunnah. Jadi intinya itu mengerjakan kewajiban, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu juga begitu. Kalau di fikih dikenal dengan yang namanya haram atau makruh. Kalau larangan itu pasti namanya haram. Kalau larangan itu nggak pasti, ya dihukumi sebagai makruh. Kalau nggak dilarang, kalau nggak diperintahkan, ya maka namanya mubahun atau halal. Jadi intinya hanya berkisar dua: mengerjakan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang. Tapi kalau kata Imam Al-Ghazali, mengerjakan perintah, mengerjakan ketaatan itu katanya lebih mudah dibanding mengerjakan atau meninggalkan yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa betul kira-kira ya dalam kenyataan mengerjakan ketaatan itu lebih mudah atau meninggalkan maksiat itu jauh lebih sulit dibanding mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Salat, zakat, sedekah, silaturahmi, hal-hal baik lebih mudah dibanding meninggalkan maksiat. Ya, nanti kita bahas ya, agar kita bisa menjauhi maksiat. Nah, ini yang pertama. Maka lawan maksiat biasanya adalah taat. Lawan taat adalah maksiat. Hidup kita itu hanya dua saja. Kalau kita taat berarti maksiat ya nggak ada. Tapi kalau ada maksiat berarti ya tidak taat. Aktivitas kita itu kita bisa ngecek. Kita itu aktivitas kita sehari-hari masuk kategori taat atau masuk kategori maksiat. Kalau mubah itu ya cenderungnya kepada ketaatan. Tinggal niat kita mau seperti apa. Kita jalan-jalan pagi habis subuh jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu tidak diperintahkan juga tidak dilarang. Berarti masuk kategori mubah, kategori halal. Nah, tinggal kategori halal itu kita niatkan untuk apa? Nah, kecenderungannya ke apa? Kalau kecenderungannya kita niatkan untuk kebaikan, ya berarti menjadi kebaikan. Kalau kita nggak niat sama sekali, ya sudah wassalam, berarti tidak ada nilainya sama sekali. Ini tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, wa fi'lut ta'ah, dan mengerjakan ketaatan. Ya ada dua hal itu saja. Kita gampangnya hidup itu ya cek sehari-hari kita itu sudah taat atau banyak maksiat. Maka kemudian beliau melanjutkan fatta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa mengerjakan perintah Allah itu jauh lebih mudah? Karena katanya mengerjakan ketaatan itu mampu dilakukan oleh setiap orang. Mampu dilakukan oleh setiap orang. Siapapun mengerjakan ketaatan itu bisa. Ya, kebaikan-kebaikan, meskipun kita mendapati juga ada orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang memang dasarnya dia itu mau beragama dengan baik, di antara dua hal itu mengerjakan perintah atau meninggalkan maksiat, itu kalau bagi orang yang beragama, kalau menurut Al-Ghazali, mengerjakan perintah itu lebih mudah. Ibaratnya kita tuh berdakwah ajak-ajak kebaikan itu lebih mudah dibanding berdakwah mencegah kemaksiatan. Mencegah kemaksiatan itu lawannya jauh lebih berat dibanding dakwah mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf itu lebih mudah dibanding nahi mungkar. Tidak semua orang berani nahi mungkar, mencegah keburukan, melarang kebatilan. Nah, itu musuhnya pasti lebih banyak dibanding ajak-ajak sedekah, dibanding ajak-ajak bersih. Bersih itu kan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita ajak, ayo kita nanti kerja bakti, itu lebih gampang dibanding kita mencegah kemungkaran. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Jangan buang ini, jangan itu cuma ngotori dan sebagainya. Itu berarti nahyu mungkar, itu jauh lebih berat. Kalau kita ajak-ajak kebaikan, ayo kita bersih-bersih, oke siap. Tapi begitu kita cegah kemungkaran, jangan buang sampah di tempatnya. Loh, emang kepentingan kamu apa? Ini kan tempat-tempat saya sendiri, depan-depan rumah saya sendiri. Nah, kira-kira begitu. Maka kata Al-Ghazali, fatta'atu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Wa tarku syahwat la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Meninggalkan syahwat, meninggalkan syahwat berarti meninggalkan perbuatan maksiat, karena maksiat
yaitu bersumber dari syahwat, keinginan manusia itu. Nah, kata Al-Ghazali, meninggalkan syahwat, meninggalkan maksiat itu hanya mampu dikerjakan oleh orang as-siddiqun, orang dalam kategori as-siddiqun. Di surat An-Nisa, ayat 69 itu Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu ma'an nabiyyina, bersama para nabi, wasiddiqin. Nah, tahta yang kedua itu di bawah nabi adalah tahta as-siddiqin, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang keimanannya itu betul-betul mencapai puncak keimanan dari seorang hamba, maka di bawah derajat nabi as-siddiqin. Nah, kalau dalam sejarah Islam kita mengenal namanya Abu Bakar as-Siddiq. Ketika semua orang mendustakan nabi, ya satu-satunya yang membenarkan nabi adalah Abu Bakar as-Siddiq. Nah, kalau kita sekarang ini, ketika semua orang mengucapkan A itu buruk, bisa jadi padahal A itu aslinya baik, bisa jadi kita akan ikut-ikutan mengatakan A itu adalah buruk. Ya. Kita mungkin pikiran kita itu terombang-ambing oleh situasi. Tapi kalau Abu Bakar as-Siddiq ya enggak. Semua orang mendustakan Nabi, ya Abu Bakar mengatakan saya percaya apa yang dikatakan oleh Nabi. Ya, dia namanya as-Siddiq, maka Rasul menggelarnya dengan as-Siddiq. Nah, itu kadang kita gampang terombang-ambing. Pemahaman Islam kita itu gampang terombang-ambing oleh berbagai macam pemahaman yang ada di dunia ini. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya as-Siddiq. Nah, kalau di ayat tadi yang ketiga adalah wasyuhada. Syuhada orang yang berjuang, orang yang mendedikasikan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu mungkin belum sepenuhnya sana ya. Kita masih pejuang rupiah, kita masih pejuang pejuang apalah gitu ya, masih bercampur baur. Tapi kalau asyhada, ya itu sudah pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya. Kalau dalam Islam mungkin kita kenal yang namanya Khalid bin Walid, seumur hidupnya di medan, ibaratnya di medan perang. Kalau perang kan berbulan-bulan ya, dan setiap terus itu kan, terus menerus. Wasyuhada wassolihin. Solihin itu kategori yang keempat ya, nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah sebaik-baik teman-teman yang baik-baik kita itu ya gitu. Jadi kalau kita punya teman kategori siddiqin, kita punya teman kategori syuhada, kita punya teman kategori solihin, ya minimal kita punya teman kategori solihin. Jangan kita punya teman kategori yang berbuat mungkar. Itu maka kata Al-Ghazali, meninggalkan maksiat itu hanya mampu dikerjakan oleh orang yang punya kategori as-siddiqin. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah kata Al-Ghazali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan al-muhajiru man hajara as-su'a. Yang dinamakan muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari perbuatan as-su', perbuatan buruk, perbuatan jelek. Perbuatan jelek, lingkungan jelek, kondisi jelek dan seterusnya, itu namanya al-muhajir. Kenapa al-muhajir itu disebut-sebut? Ya karena kalau dalam Al-Qur'an sebetulnya hijrah itu bagian dari agama ya, bagian dari keimanan. Hijrah itu bagian dari keimanan kita. Jadi kalau kita tidak pernah hijrah itu ya sebetulnya jadi persoalan. Jadi persoalan. Hampir di Quran itu hampir semua nabi melakukan hijrah. Hampir semua nabi. Bisa jadi malah dikatakan semua nabi itu melakukan hijrah. Hijrah makaniyah atau hijrah ruhiyah. Hijrah secara rohani ataupun hijrah secara geografis.
geografis dari tempat yang kurang baik kepada tempat yang baik. Hijrah rohani dari kondisi akhlak atau lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang baik. Nah, kalau kita di Gonilan Asri ini lingkungan kita lingkungan baik, kita anggap lingkungan baik, sebelumnya kita mungkin kurang, maka kita niatkan, ya Allah saya hijrah ke Gonilan Asri untuk mendapatkan al-jarus soleh, untuk mendapatkan tetangga-tetangga yang baik. Nah, itu namanya hijrah. Atau kalau kita penuntut ilmu, ya mondok nyantri, nah, dari enggak menuntut ilmu menjadi penuntut ilmu, nah, itu namanya kita melakukan hijrah, kita niati hijrah. Wal muhajiru man hajara, wal mujahid man jahada hawahu. Al mujahid, pejuang itu adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Pejuang seumur hidup itu melawan hawa nafsu itu kan paling sulit, melawan hawa nafsu. Maka kalau kita berjuang dalam hidup ini, maka kita niatkan hidup kita itu seperti sabda Nabi ini. Kita menjadikan hidup kita itu pejuang. Pejuang untuk apa? Pejuang untuk melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu malas, hawa nafsu rasa mungkin mencela sesuatu, rasa melawan hawa nafsu, melawan untuk malas ngaji, hawa nafsu untuk malas belajar, hawa nafsu malas untuk membantu orang lain, misalnya gitu, hawa nafsu untuk suudzon, dan seterusnya. Sesuatu itu kalau kita niatkan untuk melawan itu, melawan hawa nafsu, maka kita sudah menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah Nabi itu kan termasuk bagian dari perintah, ya, perintah Nabi. Orang yang mujahid atau muhajir, nah itu harus kita kerjakan. Nah, bagaimana kita menjadikan diri kita itu sebagai seorang mujahid? Karena sekarang sudah nggak ada perang, sudah tidak ada lagi peperangan antara muslim dan non muslim. Kita hanya bisa meniatkan diri kita menjadi muhajir, itu ya dari tempat yang kurang baik menjadi tempat yang baik. Kita hanya bisa meniatkan diri untuk menjadi mujahid, itu ya mujahid hawa nafsu kita. Tapi kalau seumur hidup kita itu nggak pernah meniatkan diri jadi mujahid, ya, kapan kita akan punya gelar jadi seorang mujahid? Sampai mati ya nggak akan punya gelar mujahid kalau kita tidak pernah meniatkan diri atau melintaskan diri dalam pikiran kita untuk berjuang melawan hawa nafsu. Tapi kalau kita sudah niatkan diri, ya Allah seumur hidup ini, meskipun saya sehari ini mau tak niati hidup saya untuk jadi seorang mujahid melawan hawa nafsu, itu insya Allah akan dicatat oleh malaikat raqib atid. Ya Allah, hambamu ini hari ini meniatkan diri untuk jadi mujahid. Nah, itu maka ini menjadi penting menurut saya. Itu kira-kira begitu. Nah, terus kemudian di sini wa'lam annaka innama ta'sillaha ta'ala bijawarihika. Ketahuilah bahwasanya kalian itu, kita ini bermaksiat kepada Allah SWT itu dengan anggota badan kita. Ya, meskipun nanti di bab yang lain maksiat itu selain anggota badan ada maksiatul qulub, maksiatnya hati. Di kitab yang lain di Sulam Taufik itu paling tidak saya kemarin baca ada 12 minimal maksiat hati yang besar-besar, maksiatul qulub. Nah, ini kalau di sini di bab ini Al-Ghazali mengatakan maksiat yang kita lakukan itu adalah maksiat yang dilakukan oleh al-jawarih. Jawarih itu anggota badan. Wahia nikmatun minallahi alaika wa amanatuhu ladaika. Padahal kata Imam Ghazali, anggota badan itu adalah nikmat Allah atas kita semua. Nikmat Allah yang diamanatkan kepada kita. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita kepala, Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita
penciuman Allah kasih kita kaki, itu semuanya adalah amanat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Gitu. Fasti'anatuka bi nikmatillahi ta'ala ala maksiyatihi ghayatul kufran. Kalau kita menggunakan nikmat Allah yang Allah amanatkan kepada kita, dalam bermaksiat kepada Allah, kata Al-Ghazali, ghayatul kufran, puncak dari kekafiran, puncak dari kekufuran itu adalah menggunakan anggota badan untuk maksiat kepada Allah. Sudah dikasih anggota badan yang sehat kuat, kok dipakai untuk maksiat. Itu kata Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, ghayatul kufran, puncak dari kekufuran itu ya. Tapi kadang kita nggak sadar, Allah kasih nikmat anggota badan, Allah kasih amanat anggota badan. Kemudian wa khiyanatuka min amanati auda akahallahu alaihi ghayatutughyan. Sedangkan kalau kita itu mengkhianati amanat yang sudah Allah berikan kepada kita berupa anggota badan tadi, Allah amanatkan kita untuk baik, tapi dipakai untuk maksiat, itu namanya ghayatutughyan, puncak dari kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi puncak kekufuran dan puncak dari kedurhakaan kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna a'dha'aka ra'ayaka fangdur kaifa tar'aha. Anggota badan yang Allah berikan kepada kita ini itu sesungguhnya adalah menjadi ibarat pemerintahan, adalah rakyat yang menjadi tanggung jawab kita. Maka lihatlah bagaimana kita memperlakukan anggota badan kita ini. Ini nasihat Al-Ghazali. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Apa yang kita pimpin adalah anggota badan. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satasyhadu 'alaika fi yaumi arasatil qiyamah. Ketahuilah nanti anggota badan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yafdahukallahu ta'ala ala mala'i minal khalaik. Nanti kalau sudah di hari akhir ketika bersaksi, itu semua akan membeberkan semua perbuatan kita di dunia ini. Tangan kita, mata kita semuanya akan bersaksi apa yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada yang disembunyikan, dibeberkan semuanya. Sering kita baca ya, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari akhir nanti akan bersaksi kepada kita semua, apa lisan kita akan bersaksi kepada kita, tangan kita, wa arjuluhum, kaki kita, dulu apa yang kita kerjakan di dunia ini. Yahtim al yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari di mana mulut kita itu akan dikunci, wa tukallimuna aydihim, ganti tangan kita yang akan berbicara, wa tasyhadu arjuluhum, tangan berbicara, kaki menjadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa dulu yang di dunia ini kita lakukan. Fahfad jami'ayat, fahfad, maka Imam Ghazali, fahfad jami'a badanika. Ya kita harus menjaga seluruh badan kita, khususon kata Imam Ghazali. Nah ini 7 anggota badan itu apa? 1, fa inna a'dha'uka sab'ah. Jagalah badan kamu, termasuk diantaranya adalah 7 anggota badan. Karena 7 anggota badan itu kata Al-Ghazali, likulli babin minhum juz'un maksumun wa la yata'ayyanu litilkal abwab ila man asallaha ta'ala, kecuali orang yang neraka jahanam itu punya 7 pintu. 7 pintu itu ya akan dimasuki oleh 7 anggota badan. Maka ya jangan sampai ada 7 anggota badan kita itu yang tercelup oleh api neraka. Apa 7 anggota badan itu? 1,
Wahia al-ainu mata. Yang kedua adalah al-udhun. Udhun itu telinga. Yang ketiga adalah al-lisan. Yang keempat adalah al-batnu. Yang kelima berapa nih? Yang kelima adalah al-farju, kemaluan. Yang keenam adalah al-yadu, tangan. Dan yang ketujuh adalah ar-rijlu. Nah, 1 mata, 2 telinga, 3 lisan, 4 perut, 5 kemaluan, 6 al-yadu, 7 ar-rijlu. Nah, satu aja kita baca, kemudian selesai. Sudah jam 5:34. Satu kita baca. Amal ainu, ya mudah-mudahan nanti kita menjadi mudah untuk menjauhi maksiat ini karena kita sudah tahu apa yang menjadi sumber maksiat atau yang menjadi alat maksiat. 7 anggota badan. 1, yakni al-ainu. Fa inna ma khuliqat laka litahtadiya biha fi dzulumat. Mata itu Allah amanatkan kepada kita, Allah berikan nikmat mata kepada kita itu agar kita bisa meniti jalan kehidupan ini dari berbagai macam kegelapan. Kalau gelap kan kita nggak bisa jalan. Allah kasih kita mata itu agar kita bisa berjalan di kegelapan hidup ini. Wa tasta'ina bihi fil hajat, agar kita juga bisa menggunakan mata ini untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita hidup di dunia ini, bukan untuk perbuatan maksiat, bukan untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tandur biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Nah, ini kata Al-Ghazali, mata itu mestinya banyak dipakai untuk memperhatikan berbagai macam keajaiban-keajaiban yang ada di dunia maupun yang ada di as-samawat, di langit. Di langit itu terjemahannya kalau orang-orang ilmuwan namanya astronom. Di astronom itu melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Kalau di bumi ya banyak sekali, tergantung disiplin ilmunya apa. Kalau dia disiplin ilmunya kedokteran, keajaiban Allah dalam penciptaan manusia ya kedokteran. Kalau dia nanti ahli biologi ya menjadi ahli biologi. Kalau dia matanya dipakai untuk melihat fisika ya dia menjadi seorang ahli fisika. Kalau dia pedagang ya matanya dipakai untuk melihat keajaiban Allah dalam dunia perdagangan. Kalau dia dalam pertanian ya dia melihat keajaiban Allah dalam dunia pertanian. Nah, misalnya apa? Ya banyak. Kenapa ini saya itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tapi kenapa biji ini bisa tumbuh dengan baik? Kenapa hari kemarin tidak tumbuh dengan baik? Itu kan berarti ajaib dari dunia ini. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, dan kemudian kita mengambil iktibar dari itu semua. Iktibar itu pelajaran. Nah, seringkali kita melihat apapun itu terlewat begitu saja tanpa kita bisa mengambil pelajaran. Fangdur kaifa kana aibatul mukadzibin. Maka di antara sunnah Islam itu adalah kita itu jalan-jalan. Jangan males untuk jalan-jalan. Wamsyu fi manaqibiha, ya Afifan juga begitu. Nanti di ayat yang lain itu siru fil ardi, jalanlah kalian itu di muka bumi. Fangdur kaifa kana aibatul mukadzibin. Lihat bagaimana perilaku orang-orang yang suka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mengambil iktibar. Cuma mata kita itu kadang ya tadi itu Allah kasih nikmat mata itu untuk mengambil iktibar, tapi semuanya itu kadang terlewat dari hadapan kita. Ada apapun kita itu ibaratnya tidak gagas sama sekali. Lihat apapun itu ya sudah berlalu begitu saja. Ketika itu berlalu begitu saja, maka sesungguhnya itu tidak memberikan faedah apa-apa ke diri kita. Itu mata. Demikian kira-kira untuk ini. Nanti silahkan dibaca sendiri, atau Bapak Ibu sekalian ini kan punya HP gadget ya, nanti bisa tanya di ChatGPT atau Copilot atau Gemini, tolong saya diberikan ringkasan penjelasan maksiat anggota badan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada 7, silakan tolong diberikan penjelasan. Seret 1 menit nanti sudah akan dapat semua. Silakan di ChatGPT atau
kopilot atau di Gemini. Demikian kira-kira untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beranjak adalah selanjutnya adalah cara tanya jawab. Monggo bagi jemaah barangkali ada yang bertanya kami persilakan. Ini kita nggak tanya full Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menyampaikan untuk kita menyampaikan kata-kata ayo kita kerja bakti. Tapi realitanya juga yang gampang-gampang. Seperti ini Pak. Bagaimana caranya kita itu untuk merubah mindset yang seperti itu Pak. Katakanlah ya ini, ayo gini-gini, gampang gue tinggal ngomong kata-kata. Coba kamu lakoni ya seperti itu Pak. Bagaimana kita merubah mindset kita itu jangan sampai mengutarakannya. Saya kira itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menjawab, untuk berbagi. Untuk merubah mindset, ya tentu kita merubah apa yang masuk di dalam kepala kita. Kalau di kepala kita itu isinya dengan teman-teman yang tadi itu yang tidak soleh, yang isinya itu ngompori, ya kita akan gampang terkompor ke sana. Tapi kalau kita punya pemikiran sendiri, misalnya namanya ibadah dalam Islam itu bukan hanya ibadah mahdoh, tapi apapun semuanya itu adalah ibadah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Waktu yang kita gunakan, kesempatan Allah tempatkan kita di tempat tertentu, kemudian kesepakatan yang kita buat sesama anggota masyarakat, al muslimuna ala surutihim, orang muslim itu sesuai apa yang menjadi kontrak mereka selama hidup dunia ini. Kalau kita hidup di sini kemudian ada kontrak-kontrak sosial, nah itu harus kita jalani karena al muslimuna ala surutihim. Jadi pemahaman-pemahaman begitu itu yang akan mendorong kita itu untuk berkontribusi positif. Tapi kalau kita pikiran yang masuk ke dalam kita itu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, negatif thinking atau dalam bahasa agama yang suudzon, ya nanti kita susah untuk merubah mindset. Tapi kalau kita itu minimal kita punya bayangan seluruh hidup kita itu harus nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, punya begitu ya. Maka meskipun berat, malas atau malas menghadiri gitu ya pasti akan jalan gitu. Tapi kalau kemudian mindsetnya itu Allah maupun nanti layu ini, nah itu ya sudah. Berarti ketika kita punya mindset begitu, mindset yang suudzon, nah itu maka pentingnya kita itu untuk hidup dalam keadaan husnudzon terus. Jadi merubah seperti itu ya harus kita usahakan. Kalau nggak kita usahakan ya kita tidak akan pernah tahu bahwasanya kita itu sudah berusaha. Allah itu tidak akan mengampuni, ibaratnya ya meskipun itu terserah Allah, tapi kalau kita itu berbuat maksiat kemudian kita nggak pernah istighfar kepada Allah, itu kan jadi persoalan. Jadi harus ada upaya. Wallahu a'lam bishawab, barangkali ya kita begitu. Satu lagi dari Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kata-kata puncak kekufuran adalah sama dengan pertanyaan saya. Tadi ada kata-kata puncak kekufuran. Pertanyaannya apakah sama dengan menjadi kafir? Terus pelaku maksiat, saya pernah baca buku itu ujung-ujungnya kalau mau kembali harus bersyahadat ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tuh apa namanya, kafir itu kan ada dua ya, kafir nikmat dan kafir keluar dari Islam. Nah ini kalau yang kafir di sini adalah kafir nikmat, kufru nikmat, bukan kafir yang keluar dari Islam. Nah kufur nikmat itu ya bisa siapa saja karena Allah berikan kita nikmat. Jadi puncak kekafiran nikmat Allah SWT ya ketika kita Allah berikan kita itu nikmat, tetapi nikmat itu dipakai untuk bermaksiat. Padahal mestinya nikmat itu berpakai untuk
hal yang minimal, hal yang halal lah. Kalau tidak dalam ketaatan ya minimal dari yang halal. Nah yang kedua kaitannya dengan apa tadi? Laku maksiat. Pelaku maksiat, apakah harus syahadat ulang? Nah, tadi tuh maksiat kalau maksiatnya itu keluar dari iman ya berarti harus syahadat ulang. Tapi kalau maksiatnya itu kadang kan maksiat besar ada maksiat kecil. Nah, kalau maksiat yang tidak mengeluarkan kita dari iman ya maksiatnya kafaratnya adalah kita minta ampunan kepada Allah SWT. Ya Allah saya itu mestinya itu tadi itu begini kok saya gunakan begini, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kok ampuni. Kholas ya sudah. Soal itu akan menjadi kafarat kita. Ya termasuk kita istighfar setiap hari itu dalam hati kita niatkan untuk minta ampun segala maksiat yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Yang Allah Maha mengetahui. A'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah saya minta ampun kepada Engkau apa yang aku tahu dan apa yang tidak aku tahu, tapi hanya Engkau yang mengetahui. Demikian Allah alam bisawab. Baik, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan wawasan yang bermanfaat bagi kita. Acara selanjutnya adalah acara penutup. Sebelum kami tutup, kami infokan bahwa hasil infak kajian pagi yaitu sejumlah Rp300.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, semoga tiap partai yang kita keluarkan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kajian ahad pagi dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bismillahil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.